Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia, tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekuasaan kekosongan di Indonesia. Kabar gembira buat kami. Tapi apa itu kekuasaan kekosongan? Biar saya penjelas. Jadi sekarang Jepang tidak menguasai di negeri kita. Telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Saya mengerti. Terima kasih. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekuasaan kekosongan ini? Saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk menjarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI Badan Pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusunnya sendiri. Setuju sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu berita ini. Saya dan golongan pemuda lain akan merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Oh ada, Bapak ada di dalam. Emang ada keperluan apa? Ada hal yang kami ingin bicarakan dengannya. Iya, silahkan masuk. Kang Mas, ada yang datang sedang mencari. Para pemuda datang, katanya dia ingin berbicara penting. Saya akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Ini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kemarin kami telah mengadakan rapat dan semuanya setuju agar Bung Karno dan Mahatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Cepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia. Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Nanti saja, setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena itu, saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi
PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan dengan matang. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah kita menghadapi sekutu yang hendak kembali ke negeri ini. Itu masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula, mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung. Kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sementara itu harus kita lakukan, sedangkan golongan tua enggan mengikuti kita. Bagaimana kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar tidak dipengaruhi oleh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di situ keamanannya terjamin. Ya bagus. Kalian setuju semuanya? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno, Apa tujuan kalian bawa kita berdua ke sini? maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Ingin membicarakan kembali tentang proklamasi itu, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pernyataan itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Itu kita harus memproklamasikan sekarang juga. Demi masyarakat kita yang telah bertahun-tahun berbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekarang saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Apakah kita bisa? Semua ini bisa dilakukan? Tentu, mungkin asalkan kita berusaha bersama kita, pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bung Karno. Saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore,
rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah kalian baik-baik saja, jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Salim tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita beri ke rumah Laksamana Meda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1940. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Bentar ya, saya panggil dulu. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam, kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang dilaksanakan esok hari. Benar begitu, silahkan masuk. Ya, silahkan duduk. Sebenarnya saya turut gembira atas kabar itu. Jadi silahkan pergunakan apa yang Anda lakukan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, saya akan ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Sudah sepakat tadi bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini tandatangani oleh hadirin yang saat ini hadir? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia. Jadi atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya mengusul bagaimana jika Anda yang menandatangani teks ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Yang bagus. Bagaimana hadirin? Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan?
Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buatkan saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baik, Pak. Ibu punya ide bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan mengibarkan bendera ini. Tolong kerjakan. Siap, Bu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Luruskan. Siap, lurus. Angkat tegak maju, jalan. Waktu nyanyiin video cek, kudu sap-sap edit. Tapi Bung, Jepang masih memiliki. Ya, saya Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah tapi ini semuanya Mari Bung Hai. Aku lagi kerja kelompok, guys. kita ingin mengenai kan bisa dilakukan. Asal bisa. Iya. Samada Laksamana ingin tidak nih. Saya turut gembira atas mendengar Menandatangani Tri Putri. Undang-undang. Sok tuh sekedar dia. Nah, cicing. Beres, alhamdulillahirabbil alamin. Oh kemari anu jadi istri nana si Elisa doang yang main di. Saya lagi aja tadi. Mana burit? Oh ya.